Belum pernah ada orang yang bisa menandingin orang Surabaya kalau pesta, bener nggak sih? Ratusan kali membuat event, kita sudah tahu apa sih yang tidak disukai oleh orang. Jam berapa orang mulai jenuh. Kalau dikasih konsep seperti ini, kira-kira orang ini kayak gimana? Aku sebagai MC harus mengikuti apa yang ada di sana, biar nanti keluarnya pas, timingnya juga bareng. Nah, kayak gitu-gitu sih. Jadi memang lebih kompleks kalau aku bilang, Bu. Kalau sekarang sih harapannya bukan dari jumlah audiens ya, tapi dari seberapa bisa orang tersebut datang ke pesta tetap dapat apa yang mereka bisa menghibur mereka gitu, Pak Rudi. Dibilang apakah tidak bisa kita pesta heboh? Kalau saya pribadi saya jawab bisa. Kami dari Majestic pasti bisa, apalagi dibantu dari teman-teman dari Kitol, dari Rasika. Pesta heboh itu pasti bisa. Apakah aman? Pasti aman. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di episode yang berikutnya, tetapi seperti biasa sebelum kita lanjut, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya dinyalakan supaya setiap konten yang menarik Anda akan langsung mengetahuinya. Tidak usah lama-lama lagi, kita akan ikutin episode berikut ini. Bagaimana sih kalau kita ingin event di new normal ini supaya ketika kita ingin senang, semuanya berakhir, juga senang dan selamat. Kita ikutin. Itu jadi sebetulnya nih begini ya, kalau saya tarik ke belakang sebentar. Kalian adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua gaya party orang Surabaya ini sebetulnya. Iya, betul Pak. Iya kan? Karena artinya begini, tanggung jawab yang positif. Zaman saya dulu menikah tahun 94, tidak ada I.O. Jadi saya ngumpulin staff dengan teman-teman itu menjadi panitia. Kita ini keluarga termasuk pihak yang ingin yang mau melakukan pernikahan yang pusing sendiri gitu loh, harus kerja dan semuanya. Dulu kan nggak ada nih. Artinya teman-teman I.O. Surabaya dan WU Surabaya ini bertanggung jawab dengan gaya pesta yang paling spektakuler, bukan hanya di Surabaya, di Indonesia, di Asia, bahkan di dunia. Belum pernah ada orang yang bisa menandingin orang Surabaya kalau pesta, bener nggak sih? Ini kan di-create bukan hanya tepukan tangan berjalannya dengan waktu kan. Jadi ada dua yang menjadi saya penasaran. Itu gimana kalian bisa membuat Surabaya menjadi terkenal di seluruh dunia? Dan menjadi kalau pesta itu ya this is I'm Surabaya. Ini loh gaya pesta. Ciri khas. Oh, orang Surabaya ya pasti. Ya gimana ya? Dan berapa lama bisa menciptakan itu ya? Bapak Raymond selaku senior dari saya. Nah, oh, tapi benar nggak sih statement saya ini? Saya kok merasakan seperti itu ya? Betul sekali sih, Pak. Betul sekali. Cuman statement ini sebenarnya memang agak risky. Ya, maksudnya dalam arti gini. Sekarang ini sebenarnya yang kita berusaha edukasi ke masyarakat sebenarnya kalau Korudi melihat pesta wedding tahun 2019 ke belakang, itu sebenarnya berarti membuat kita tidak bisa menerima kenyataan dan new normal. Seperti yang tadi Koremon bilang. Bukan. Enggak, maksud saya ini ada dua. Nanti saya belum masuk ke sana. Artinya dari mana, dari yang tidak ada I.O. sampai bisa menciptakan pasar dan gaya pesta yang seperti ini terheboh di dunia, begitu loh. Nah, itu yang saya kepingin tahu. Silakan Bapak Raymond Laurentius. Ya, kalau dari pengamatan saya ya Pak Rudi ya, pertama sih memang dari kultur masyarakat Surabaya sendiri. Karena kalau kita lihat di Jakarta itu, para tamunya itu beda antusiasnya dengan tamu yang di Surabaya. Mereka nggak nyaman untuk pesta, untuk duduk di meja. Mereka lebih nyaman standing party. Mereka nyamannya pestanya itu singkat, datang, salaman, langsung pindah ke pesta lain. Otomatis itu membuat para klien mau buat pesta yang heboh, itu nggak cocok istilahnya. Nah, kalau masyarakat Surabaya itu beda, antusiasnya itu sangat berapi-api mereka kalau diundang pesta. Jadi kita lihat di salon-salon aja, kalau pas tanggalnya cantik wedding itu kan mereka bisa sampai antri make up mulai jam 3 pagi.
Iya. Itu yang diundang loh itu. Nah, jadi karena antusias itu, jadi istilahnya ada marketnya. Si pembuat pesta juga akhirnya berani spend. Akhirnya mereka mau mencoba hal yang baru terus untuk memuaskan, untuk menservis tamu-tamu yang akan diundang. Nah, sedangkan dari kita, yang kita bertanggung jawab untuk bisa menyediakan itu. Lah, kebetulan kita dari latar belakang background-nya berbeda-beda ya, jadi aliran konser ya dimasukkan ke sana, aliran apa dimasukkan ke sana. Jadi otomatis kita coba terus selama 10 tahun lebih ya. Nah, sampai formanya akhirnya trial and error sampai sekarang ini yang bisa diterima masyarakat Surabaya ya seperti ini nih, Pak. Kalau dari sisinya Majestic ini, jadi Anda meminta kami membuat atau kita menciptakan, ayo Anda mau enggak seperti ini. Sebetulnya yang kemarin-kemarin terjadi ini apa sih yang terjadi selama kurang lebih 10 tahun atau 15 tahun terakhir ini? Jadi siapa yang memulai duluan? Apakah benar seperti yang memang masyarakatnya orang Surabaya seperti ini, kita terus mengakomodasi dan di-create gitu ya? Gimana Mon ya? Sebetulnya Jadi yang gini, terjadi sebenarnya kalau karakter klien selama ini saya lihat ya, karakter klien di Surabaya itu ada dua. Memang ada klien yang dia sudah tahu dia maunya apa, dan dia memilih WO yang menjalankan apa yang dia mau. Nah, cuman memang di satu sisi ada karakter klien yang mereka nggak tahu, mereka tidak ngerti apa yang harus mereka lakukan. Tapi dia tahu dia maunya kayak gimana. Maksudnya dia kepingin pesta yang ABCD, dia kepingin pesta yang spektakuler, dia kepingin pesta yang wow ya. Nah, di situ sebenarnya Majestic sendiri kita juga mengedukasi klien. Sebenarnya pesta, apa yang terjadi di pesta itu bukan semata-mata hanya untuk kepuasannya klien, tapi sebenarnya apa yang terjadi di pesta itu juga berdampak ke nama kita. Jadi itu satu yang mereka harus sadari. Apa yang kita tawarkan sebenarnya itu tidak mungkin sesuatu yang jelek di mata penonton, di mata undangan. Nah, kita ini selalu, kalau dari Majestic sendiri, kita selalu mengedukasi klien untuk begini. Pesta, kalau kamu mau bikin pesta yang benar, kalau kamu tujuannya pesta, kita harus tahu dulu. Kalau kamu ngundang orang 1000, tujuannya kita apa? Kita membuat pesta yang mengentertain tamu-tamunya kita, atau kita membuat pesta yang kamu suka, atau kamu mengundang A, B, C, membuat satu konsep, itu untuk siapa? Pasti untuk klien, itu sudah pasti. Tapi di itu sebenarnya tidak lupa kita harus melihat untuk tamu-tamunya kita. Nah, di situ kita masuk untuk menawarkan konsep dari kita. Kita yang sudah ratusan kali membuat event, kita sudah tahu apa sih yang tidak disukai oleh orang. Jam berapa orang mulai jenuh. Kalau dikasih konsep seperti ini, kira-kira orang ini kayak gimana? Reaksinya kayak gimana? Nah, di situ kan kita pasti sudah punya, setiap WO pasti sudah punya result. Ya. Nah, dari result itu kita mensummary dan kita mengedukasi. Dan jadi kalau dibilang, apakah benar kita ini mengkondisikan? Sebenarnya bukan mengkondisikan, tapi kita mengedukasi. Kalau kamu ingin pesta yang seperti begini, yang kamu harus lakukan adalah seperti begini. Jangan kita maunya ke kiri, tapi kita arahnya ke kanan, nggak akan ketemu. Nah, di situ adalah fungsi sebuah WO. Kita tahu apa yang mereka mau, kita tahu apa yang tamu-tamunya maui. Ya. Di sini, sekali lagi, kita sebagai tukang masak, kita menggabungkan itu. Jadi, kalau menurut dari kacamata seorang MC yang multi talented dan sudah sangat senior di dunia per-MC-an ini, fenomena apa yang terjadi selama ini, yang kemarin ini? Dan tingkat kesulitannya gimana ya? Dari tahun ke tahun, saya lihat itu pesta semakin heboh, gimana? Fenomena yang mana kok? Yang selama pandemi ini atau yang sebelum pandemi? Yang sebelumnya. Kan berarti sudah mengikuti perkembangan ini sudah lama karena sudah menjadi MC yang sangat senior. Jadi melihat progresnya ini, Surabaya kan sangat luar biasa kalau pesta ini ya. Kalau menurut aku pribadi sih, kalau tingkat kesulitan itu juga pasti bakalan tergantung konsep acaranya ya, kok. Kalau memang semakin besar itu juga pasti semakin butuh konsentrasi tinggi dan juga butuh apa ya? Butuh
butuh ini kerjasama yang sistematis bareng vendornya, bareng semua vendor. Nah, memang semakin besar acaranya itu biasanya juga persiapannya juga semakin matang gitu loh. Misalnya kita sendiri juga kayak Damon itu pernah minta tolong sebelum acara aku datang dulu buat latihan, buat ngelatih gimana nanti openingnya, apa yang mau disampaikan, terus konsep acaranya sendiri itu mau dijelasin seperti apa. Memang butuh seperti itu juga sih. Dan itu semakin lama semakin berkembang juga, semakin mengikuti kemajuan zaman yang ada. Kalau seperti contoh kayak misalnya Lasika dengan debunya ya, yang apa itu kok, yang bikin The Factory. animasi Factory. The Factory-nya sendiri itu sendiri kan juga ada penyesuaian, ada satu momen di mana aku sebagai MC harus mengikuti apa yang ada di sana biar nanti keluarnya pas, timingnya juga bareng. Nah, kayak gitu-gitu sih. Jadi memang lebih kompleks kalau aku bilang kok. Jadi Dari tahun ke tahun lebih kompleks. bertambahnya waktu, tingkat kesulitan menjadi seorang MC juga tidak mudah ya. Iya sih, memang Karena betul. permintaan belum lagi faktor competition, belum lagi faktor complicated-nya dari sebuah konsep event itu sendiri ya. Nah, iya. Nah, jadi artinya begini, kalau teman-teman semua itu sudah bisa mengakomodasi, melihat dan mengerti persis masyarakat Surabaya atau market Surabaya ini bagaimana behavior-nya. Jadi saya rasa dengan keprofesionalan yang sudah menaun ini untuk membuat atau mengkonsep atau pre-konsep satu wedding atau satu event itu bagaimana, itu rasanya nggak bakal lama kalau saya melihat. Karena kan kalian ini sudah sangat-sangat expert di bidangnya. Artinya, yes, mungkin saya setuju dengan Koko Raymond, bahwa mungkin dalam waktu dekat tidak ada pesta orang ngumpul satu gedung 1.000 orang. Tetapi kan mungkin ada nggak sudah terpikir, oh kita create aja pesta yang seperti ini. Ya tetap audiensnya banyak, tetapi dengan satu konsep yang berbeda. Ada nggak ya? Siapa yang mungkin mau jawab duluan ini? Kalau dari silakan. Kalau dari kita justru itu tantangannya bahwa kita orang kreatif ya, jadi nggak pakai format yang sudah terbukti sukses terus kita meskipun di pendek begini kita ingin formatnya tetap seperti itu. Nah, justru itu tantangannya kita sebagai orang kreatif, justru bagaimana sekarang yang dibutuhkan pasar, konsep pesta seperti apa. Nah, itu yang kita lagi develop juga untuk itu. Jadi sudah tidak berharap ini akan sebuah pesta dalam waktu dekat ya. Pesta di ballroom 1.000 orang gitu, mungkin dalam waktu dekat belum gitu ya. Kalau sekarang sih harapannya bukan dari jumlah audiens ya, tapi dari seberapa bisa orang tersebut datang ke pesta tetap dapat apa yang mereka bisa menghibur mereka gitu Pak Rudi. Nah, yang Kan, kalau boleh sharing ini gimana ini cara menciptakan satu event di new normal ini artinya? Iya, kalau dulu kan istilahnya kita ini datang ke pesta kepingin lihat hebohnya. Jelas kalau sekarang itu mungkin hebohnya itu jadi nomor 2 mungkin. Nah, tapi lebih ke intimate-nya mereka yang sudah lama tidak bertemu. Nah, mungkin dari sektor-sektor situ yang bisa diangkat. Lebih menyentuh ke perasaan sih, Pak Rudi. Karena sekarang ya terjadi beberapa kali order di Madam Chang ini menjadi yang menarik. Satu orang ada event gitu ya, kemudian dia pesan untuk ke temannya 10 atau 20. Jadi ada same time akhirnya mereka makan Madam Chang sama-sama begitu loh. Iya. Ini ada beberapa kali seperti itu sudah gitu loh. Betul. Nah, berarti mungkin apa yang akan kita create untuk pasar Surabaya ini supaya ya benar-benar ya kita orang hidup di new normal dengan satu income yang ya seperti dulu lah paling tidak lah. Jangan sampai income-nya juga new normal. Kalau itu sih harusnya tugasnya dari IO ya. Jadi dari IO
istilahnya mengonsep suatu hal yang baru. Jadi ya itu tadi seperti apa kata Pak Rudi kan tadi, mereka sekarang simpel aja, ngumpul-ngumpul, makan madam jang, minum madam jang, mereka sudah bisa happy karena ya itu tadi kebutuhannya sudah beda, mereka bisa bertemu aja sudah sesuatu yang sangat menghibur mereka. Nah, jadi mungkin model pestanya juga ikut bergeser, saya rasa. Tapi untuk keadaan ini ya, sementara ini ya, kan sambil kita tetap menunggu betul-betul normal. Karena sebetulnya itu juga berkat untuk kita sendiri, untuk para IO juga saya yakin, dengan adanya waktu yang luang ini, mereka punya waktu untuk regroup lagi, yang selama ini 1 bulan jobnya sudah nyambung terus. Nah, mereka sekarang punya waktu untuk mengonsep, punya waktu untuk mikir ulang bagaimana apa yang mau mereka sajikan untuk klien-klien. Gitu Jadi sih, Koko Damon, kalau gitu pertanyaan yang kalau misalkan nih, saya mau pesta ulang tahun, tapi saya mau aman, gimana pestanya? Sebenarnya gini, kalau misalkan saya Something yang berbeda, bukan seperti dulu misalkan. Something different. Sebenarnya orang ini kalau mau pesta heboh berarti sudah nggak bisa, atau itu masih harus nunggu lama. Jadi artinya ketika ada seorang klien datang meminta, saya mau pesta heboh, ya oh tidak bisa gitu ya, pasti gitu kan ya. Jadi solusinya apa? Heboh yang beda, bisa tapi heboh yang beda. Heboh yang berbeda, oke. Ya. Kalau orang Surabaya ini selalu menjadikan tolak ukur heboh itu dari berapa kuantiti tamu. Size. Begitu dia tamunya berapa, 1.500, wah pesta besar. Nah, sebenarnya nanti di the new normal ini kalau dibilang apakah tidak bisa kita pesta heboh. Kalau saya pribadi saya jawab bisa. Kami dari Majestic pasti bisa, apalagi dibantu dari teman-teman dari Paul, dari Lasika. Pesta heboh itu pasti bisa. Apakah aman? Pasti aman. Nanti di titik semuanya sudah mulai cooldown, meskipun masih ada social distancing dan lain-lain, kalau suasana sudah bukan di zona hitam kayak sekarang, saya rasa pesta heboh itu bisa, tapi bukan based on berapa tamu yang datang. Kita bisa buat pesta heboh dengan cuma 100-150 orang, harusnya pesta tetap bisa heboh kalau kita bisa mengkonsep dengan benar. Apakah pesta kita tidak bisa, tapi aku mau dinikmati dengan orang 1.000? Seharusnya bukan tidak mungkin juga. Kapan hari saya pernah cerita sama Koremon kurang lebih sedikit konsep, tapi saya summary singkat di sini. Intinya adalah sebuah pesta heboh itu kita bukan berdasarkan dari berapa tamu yang datang. Tapi kalau mau 1.000 orang melihat, itu bisa diatasi. Tapi bagi yang datang on the spot, ya memang dengan jumlah limitasi yang menurut kita aman. Kita mau bikin heboh, itu bisa aja. Kita mau bikin lebih bagus. Sebenarnya zaman-zaman kemarin itu bisa akan lebih heboh lagi kalau tidak ada tuntutan dari klien untuk jumlah undangan yang segitu banyaknya. Dengan jumlah undangan yang sekarang kita mau tidak mau dilimitasi, sebenarnya di sini adalah challenge buat kita sebagai WO, Lasika sebagai tim multimedia, dekorasi untuk memcreate something yang memang berbeda daripada yang dulu. Kalau dulu terbatas dengan jumlah tamunya harus meja masuk sekian banyak, jarak antar meja harus rapat-rapat. Nah, dengan the new normal ini sebenarnya akan ada satu challenge buat mereka untuk bisa mewujudkan sesuatu yang dulunya tidak mungkin, sekarang menjadi mungkin. Jadi kalau dibilang apakah bisa pesta heboh, saya rasa malah sekarang bisa lebih heboh daripada yang dulu-dulu. Karena space-nya lebih banyak kosong ya. Karena space-nya lebih banyak, kita bisa membuat yang lebih heboh. Cuman jangan compare dengan yang cuma 100, kita buat pesta segini heboh yang datang cuma 200 orang. Sebenarnya kita juga mensiasati, jangan yang lihat cuma 200 itu kan bisa nanti kita broadcast-kan, kita streaming-kan, kita interaksikan, itu masih banyak step-step yang bisa kita lakukan untuk membuat pesta ini menjadi bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi masyarakat Surabaya sendiri atau klien atau customer di Surabaya sudah mulai main shifting-nya ini bahwa kategori heboh itu bukan dari quantity tapi kualitas dari acara itu ya sebetulnya. Betul. Dan nah, sebenarnya
Itu yang kita kepingin edukasi juga. Jangan sampai orang ini hidup dalam mindset-nya kayak yang kemarin-kemarin. Kita harus bisa menerima kenyataan kita living with COVID-19 ini. Jadi ibaratnya kita menyesuaikan. Jadi yang dibilang heboh itu juga mereka harus Tapi orang Surabaya bisa pesta baru disampaikan itu itu tidak pekerjaan membalikan tangan. Itu proses cukup panjang untuk bisa menjadi satu proses seperti pesta-pesta yang kemarin. Dan saya rasa untuk membuat seperti yang saya sampaikan itu juga pasti butuh satu edukasi ke potensial klien nantinya. kalau menurut kamu gimana itu ke depan ini, party ke depan ini? Ya tergantung konsepnya lagi sih, Kalau menurut aku sendiri sih tidak akan bisa sebanyak atau mungkin jumlah yang datang juga pasti akan dibatasi. Terus prosedur protokolnya misalnya duduknya juga pasti juga akan dikasih jarak. Tapi kalau untuk konsep acara atau mungkin juga entertainment-nya, saya yakin teman-teman vendor semua pasti akan mengoptimalkan yang terbaik. Jadi artinya mungkin ke depan ini harus banyak edukasi bahwa satu pesta heboh itu adalah dari sisi entertainment-nya begitu ya, mungkin ya. Ya. Tapi kadang-kadang begini loh, kok. Yang menjadi masalah itu begini loh. Kalau saya ini pribadi kadang-kadang pesta ini ingin aja cuma 10 orang begitu loh. Ya kan? Tapi kenalan ini loh yang banyak. Kalau nggak diundang ini loh kan. Bingung. Nah itu. Ya kan? Jadi kadang-kadang gara-gara pesta ini bisa musuhan seumur hidup loh. Nggak diundang atau lupa mengundang ini. Dan ini yang benar-benar terjadi. Hidup dan mati ya Pak Rudi ya. Iya, kadang-kadang apalagi ya gimana caranya ya. Jadi supaya gini. Nanti ini talk-nya ini dikasih judul jangan membuat pesta sebelum lihat YouTube ini. Karena panduannya biar tidak tersinggung dan berani untuk tersinggung gitu loh. Artinya gimana ya? Gimana cara misalkan sekarang kalau saya kepinginnya begini, Kodemon. Tapi teman saya ini kira-kira yang deket ini ada 2.000. Gimana kalau nggak diundang? Lah tersinggung, apalagi ini misalkan nih. Ini anak saya cuma satu-satunya loh. Ini apa? Ya, gimana? Sebenarnya momen sekarang ini adalah momen yang apa yang ditakutkan oleh orang-orang dulu dan bisa menjadi salah atau mungkin asumsi perspektif dari orang luar bisa menjadi salah. Loh aku nggak diundang, kamu ngundang si A, si B nggak diundang. Itu kan perspektif dari atau persepsi dari orang-orang luar. Nah, dulu itu bisa menjadi salah, Bro Rudi. Kita nggak ngundang A, nggak ngundang B, ngundang B, nggak ngundang C, jadi salah. Tapi kalau sekarang saya rasa itu akan menjadi dalam tanda kutip benar. Dalam arti gini, kalau dulu kita ngundang pesta cuma 200 orang, oh pesta kecil. Kalau kita ngundang orang 1.500, oh ini pesta besar. Meskipun belum tentu dekor yang 200 itu lebih atau biaya secara keseluruhan entertainment-nya yang 200 orang ini lebih sedikit daripada yang 1.000. Saya punya klien yang ngundangnya 1.500 tapi semuanya standar juga ada. Nah, sebenarnya kan itu tapi menjadi satu barometer. Dulu kalau 200 jadi pesta kecil, 1.000 pesta besar. Nah, sekarang orang pesta 200 belum tentu dianggap pesta kecil. Karena kondisi pandemi ini membuat orang bisa menerima. Loh, malah bisa-bisa, loh, kondisi kayak gini masih bisa pesta 200. Wah, luar biasa. Jadi sebenarnya jumlah misalkan perlu dibilang, loh, apa nih, gimana caranya merubah mindset-nya orang? Ya, ini saatnya. Kalau kita mau, ini sekarang ini kita di-riset semua. Sudah nggak ada patokan, wah pesta besar itu berapa kuantiti atau berapa tamu yang datang, ini sudah semua keriset. Ini kita sekarang mulai dari nol lagi. Ya. Kita membentuk persepsinya orang. Nah, jadi kalau saya rasa sudah tidak perlu khawatir, wah mau pesta heboh, jumlah undangannya terbatas, takut dimarahi orang. Saya rasa tidak perlu khawatir kalau sekarang, karena mereka bisa mengerti. Mau undang orang 1.000, saya rasa malah nggak ada yang mau datang. Karena takut, 1.000 orang dalam satu ruangan.
lari semua, datang, wah orang pesta besar, pulang. Tapi kalau kita Jadi ada pada waktu datang, mereka melihat, wah ini kondisinya, protokolnya benar, jaraknya, oh ini kita aman, kita merasa safe di ruangan ini, mereka akan stay. Jadi ada kalibrasi baru lah. Jadi yang paling penting nih seperti kita ini kan seperti kacamata ada dua sisi atau pisau dua sisi, tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau dari kita kan sebetulnya ingin benar-benar bisa supaya bisnis kita ini pulih, sales kita, revenue kita pulih kembali seperti zaman yang lalu, apapun bentuk pestanya nanti ini kan sebetulnya. Tapi andai kata ternyata income tidak bisa kembali kepada zaman old dulu, saya kepingin tahu apa yang akan dilakukan oleh seorang yang super kreatif seperti Itol ini untuk menyeimbangkan supaya akhirnya balance. Ya saya dari event mungkin berkurang, tapi saya harus ada tambahan dari lain. Saya tahu juga punya satu restoran baru, ya kemudian ada masuk ke digital gitu loh. Jadi apalagi yang akan mungkin dilakukan ke depan untuk bisa membalance income yang kemarin, supaya ya tadi kalau dibilang cicilannya ini ya tetap bisa jalan lancar gitu loh. Ya Pak Koito. Ya, kalau aku sih masih mencoba untuk berkarya terus sih, maksudnya kan aku bidangnya juga entertainment dan juga konten kreator, jadi mungkin berkarya di dunia digital, mau itu baik dari YouTube ataupun juga dari IGTV. Aku kan juga bikin program kayak semacam talk show, variety show, dan itu juga aku harapkan memang ada misalnya kayak ada sponsor yang akan masang sponsorship ke aku kayak gitu. Jadi memang memanfaatkan peluang di online karena selama pandemi juga pasti kehidupan berdasarkan online aja semua. Jadi mungkin ini waktunya untuk juga lebih memaksimalkan di situ. Kalau buat aku. Oh, good idea. Artinya saya yang kepingin mencari audiens yang lebih luas lagi, seperti Madam Chang, bisa kita bekerja sama ya ke depan ya? Bisa, sangat bisa. Oh, mantap. Surat kontrak. Proposal. Proposal Madam Chang sponsor. Iya. Siap. Asal jangan besar-besar karena Madam Chang skalanya belum nasional. Masih hanya 2 outlet. Saya tak lari Koko. Oke, saya sekarang jadi penasaran. Sebetulnya Koko Raymond Lasika ini masuk digital mulai tahun berapa sih? Karena siapapun, karena sebetulnya era pandemi ini yang main digital duluan, ini lebih sustain gitu loh. Nah, saya lihat di pesta-pesta berapa tahun terakhir ini kan, wah, main digitalnya sudah sangat luar biasa. Berapa tahun ya Lasika main digital ya? Kalau main visual mungkin sudah 10 tahun lebih ya Pak Rudi. Jadi sekarang transisi ini jadi lebih mudah untuk rebound-nya gitu loh mungkin ya? Enggak juga, karena waktu pandemi seperti ini sebetulnya banyak sekali teknologi yang kita belum adaptasi juga. Nah, jadi untuk seperti pertanyaan Pak Rudi tadi, bagaimana kita ke depan untuk berusaha improve, kita lagi menjajaki masuk ke dunia virtual event. Jadi dengan buat studio virtual apa-apa. Saya rasa itu juga pasar baru ya, di Indonesia belum banyak yang bisa menyediakan seperti itu sih Pak. Oke, apa yang melatar belakangi berdirinya The Fu ini? Kalau di Fu kan acara talk show untuk mengentertain kita vendor-vendor wedding terutama. Jadi menunjukkan ke masyarakat luar bahwa kita bisa survive lewat pandemik ini, kita bisa bersatu dan memenuhi panggilan kita sih Pak Rudi untuk tetap menghibur orang-orang. Oke, kalau boleh nih saya masuk secara teknis sedikit gitu loh. Iya. Itu di belakangnya layar hijau atau memang screen ya Pak? Kalau itu kemarin memang LED Pak Rudi. Oke, LED karena full, memang Lasika ya sudah jago LED sudah lama iya, ya. jago Wedding itu. Oke. Menarik ya. Jadi saya kadang-kadang kepingin begini loh ya. Kita ini benar-benar harus dari pelaku bisnis harus berusaha mengembalikan satu ekosistem ini meskipun bobotnya, arti dalam jumlah quantity of sales-nya atau size of sales-nya tidak seperti dulu, tapi kan kita juga harus
Sama seperti kita punya karyawan yang staff dan karyawan cukup banyak kan tidak bisa serta-merta dirumahkan begitu ya. Dan semua tanggung jawab yang besar itu tidak bisa serta-merta di-cut begitu loh ya. Ya, gimana caranya semoga kita tetap bisa hidup. Tapi yang terakhir ini ada nggak mungkin pesan-pesan untuk orang yang mau pesta atau yang mau event atau mungkin sesama pelaku bisnis sebagai penutup? Siapa yang mau memberikan terlebih dahulu dari Koko Raymond? Mungkin dari atau Koko Damon siapa dulu? Koko Damon. Oke, kalau dari saya Koludi, ya saya satu yang kita minta untuk teman-teman semua, terutama di wedding industry, ya kita tidak boleh patah semangat, ya kita harus positif, ya stay positif, dan kita tahu kita semua harus disiplin di sini, ya karena sedikit keteledoran, ya itu nanti mungkin bisa memberikan dampak yang cukup panjang, baik terhadap kita maupun ke sektor ini. Jadi kita harapkan teman-teman di wedding industry semuanya kita stay positif, kita bisa disiplin, kita bisa menjalankan aturan-aturan yang baik dan benar. Ya. Nggak perlu takut, ya kita harus berharap yang terbaik, tapi kita tetap siap yang terburuk juga, ya. Kita harus bisa lewati ini semua, dan kalau saya yakin semua itu pasti ada siklus, fase-fase masa seperti ini, saya yakin juga tidak mungkin berlarut-larut dan berkelanjutan, pasti akan ada satu titik rebound untuk kita semua bisa kembali melakukan dan menjalankan aktivitas kita seperti dahulu. Oke, mantap. Next-nya siapa yang mau memberikan wejangannya? Koko Itol mungkin? Ya, Pak Raymond dulu aja. Ya, saya ngikut yang tua-tua ini loh. Kalau saya sih singkat aja ya, maksudnya tetap utamakan keselamatan, karena tujuannya kita kan untuk mengadakan pesta kan untuk senang-senang ya, jangan sampai yang terjadi menjadi musibah. Jadi tetap keselamatan nomor satu. Oke, good. Ditutup oleh Koko yang paling keren. Kalau saya sudah tidak sabar untuk tampil maksimal. Menyalurkan hasrat. Iya, menyalurkan hasrat. Karena selama ini hanya terpendam di balik laptop dan juga handphone saja secara online. Sama Tapi yang juga tadi pastinya lewat itu. tapi pastinya juga dengan tetap sama-sama saling menjaga diri, karena memang pemerintah sendiri sudah menerapkan itu. Kita juga tidak akan bisa lepas, hidup akan berdampingan juga dengan COVID, dan kita juga pasti harus tetap menjaga diri sebagaimanapun sudah diberikan new normal atau juga kebebasan. Kayak gitu sih, Ko. Oke, luar biasa. Ini ngomong panjang lebar, nanti kita jadikan dua ya, karena saya rasa ini sangat penting. Semoga bisa memberikan satu pemahaman kepada sesama industri sosial event ini dan kepada masyarakat atau customer atau calon klien yang ingin mengadakan satu event. Terima kasih semuanya, salam hormat. Semoga sukses selalu. Saya berharap dalam waktu dekat sudah kebanjiran order lagi. Amin. Terima kasih semuanya. Jaga diri, salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup. Luar biasa. Dari pakar-pakar yang terkenal, dari orang-orang yang sungguh pengalaman di bidang event. Jadi sebentar lagi kalau kita ingin menyelenggarakan satu event ulang tahun atau pernikahan, kita sudah tidak perlu takut lagi, tetapi kita hanya harus beradaptasi dan siap secara mindset, segala sesuatu sudah harus berubah. Pesta tetap bisa heboh, tetapi kehebohan pesta itu tidak seperti zaman old, tetapi heboh versi zaman new normal. Seperti biasa sebelum kita berpisah, jangan lupa di-subscribe dan lonceng notifikasi dinyalakan agar setiap konten yang menarik begitu on di YouTube, Anda orang nomor 1 yang bisa melihatnya. Sampai bertemu di Survival Talk berikutnya. Saya Pak Pacang mengucapkan salam bertahan hidup.